Hariman, bagaimana penanganan banjir di Kampung Pulo saat ini? Baik Ralf, selamat siang. Dan penanganan banjir di Kampung Pulo saat ini memang ditangani oleh beberapa institusi. Ada dari pihak TNI Kostrad, ada juga dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Timur, dan juga dari BPBD yang baru saja tiba di lokasi atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan memang ketinggian air di Sungai Ciliwung yang melintasi kawasan ini belum juga surut. Mungkin sekitar Tadi kami mendapatkan informasi kalau ketinggian air di pintu air Manggarai saat ini mencapai 810 cm atau masuk dalam status siaga 3. Dan air memang sempat menggenangi wilayah pemukiman warga sejak tadi malam, dan dari pantauan udara di sini terlihat kalau air menggenangi sejumlah rumah warga di kawasan Kampung Pulo ini. Dan dari pantauan kami di RT 5 di RT 4 RW 3 tadi ketinggian air di pemukiman tersebut mencapai 2 meter, bahkan ada yang mencapai 2,5 meter. Sebanyak total 2.300 warga diungsikan ke sejumlah tempat pengungsian yang ada di sepanjang Jalan Jati Negara Barat ini, dan juga sebagian memang ditampung di tenda-tenda pengungsian maupun posko-posko banjir yang ada di sini. Dan banjir juga tidak hanya menggenangi rumah-rumah warga, tapi juga beberapa, tadi kami lihat ada beberapa sekolah dan juga beberapa tempat-tempat ibadah seperti musola yang terkena dampak banjir akibat meluapnya Sungai Ciliwung. Dan untuk proses evakuasi warga sendiri, kami tadi tim liputan kami sempat meliput kegiatan proses evakuasi yang dilakukan oleh aparat TNI Kostrad. Dan berikut ini liputan dari tim liputan kami, Ayu Diana dan juga Dwinita Widyasuti. Ya pemirsa, dengan adanya ketinggian air di Kampung Pulo Jatinegara Jakarta Timur setinggi 2 hingga 3 meter pada pemukiman warga terutama di RW 3 yang berbatasan langsung dengan sisi Kali Ciliwung, ternyata tidak membuat warga ingin semuanya mengungsi ke lokasi-lokasi yang lebih aman. Seperti saat ini ketika saya sedang berpatroli dengan TNI Angkatan Darat Kostrad dengan menggunakan perahu karet, di sini masih banyak warga yang bertahan di rumahnya, terutama di lantai 2 dan lantai 3 perumahan. Oke, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warganya. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Dengan siapa, Pak, namanya? Pak Mimin. Pak Mimin, bisa diceritakan kondisi di rumah Bapak ketinggian air sudah seberapa tinggi? Ya, paling 1,5 meter. Karena di rumah ini nih tempat evakuasi warga. Selalu ngebantu. Standby-nya di sini. Makanya kalau dievakuasi saya terakhir. Karena evakuasi warga saya di sini, tetangga saya. Di sini saya juga bisa melihat masih ada anak-anak kecil, Pak. Di sini mereka bagaimana, Pak, untuk kehidupan sehari-hari sekolah dan lainnya? Ya, kalau kejebak ya nggak bisa sekolah, ya libur. Kalau logistik aman, Pak, di sini makanan, listrik bagaimana, Pak? Listrik padam, hampir 3 pekan. Listrik padam hampir 3 pekan. Kalau makanan ya cukuplah 2 pekan. Ya dikirim dari luar di sini dipasok, tinggal telepon aja itu makanan ini obat-obatan. Berarti Bapak belum berniat untuk mengungsi nih, Pak? Ya niat mengungsi, karena saya mengungsi terakhir sore, karena banyak warga yang masuk ke sini yang pengen dievakuasi di tempat ini, di tempat saya. Ya. Makasih Pak Mimin. Ya demikian pemirsa, saat ini ketinggian air di Sungai Ciliwung masih terus meninggi dengan cuaca yang tidak menentu, terutama hujan yang terus mengguyur di wilayah Jabodetabek ini. Dari Jakarta, Dwinita Widyasuti, Ayu Diana Oviana, Metro TV. Baik Ralf, untuk informasi terkait dengan lalu lintas di sini dari arah Kampung Melayu ke arah Matraman saat ini memang ramai lancar, sedikit tersendat tepatnya di depan tanggul yang ada di Kampung Pulo ini, karena banyak sekali mobil-mobil aparat dari Dinas Pemadam Kebakaran yang standby lengkap juga dengan perahu karet dan juga truk-truk TNI yang sudah standby sejak pagi tadi untuk memantau kondisi ketinggian banjir di Kampung Pulo ini. Untuk sementara demikian Ralf, kembali ke studio.